91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ketemu lagi di Ensiklopedia Ramadan untuk edisi hari ini Kamis 14 Maret 2024. Ini Ramadan ketiga ya. Dan sore ini bersama Kak Husni, tentunya dengan narasumber kita untuk membahas dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Dan sore hari ini Kak Husni sudah bersama narasumber kita, yaitu Muhammad Ilham Pratama SSOS ya. Ini sudah bersama kita di studio Pro 2 Palembang. Halo, assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nih, biasanya ini kalau terakhir ketemu Ramadan tahun lalu Ya, Ramadan tahun lalu udah Ramadan ini udah 1 tahun lagi ketemu. Alhamdulillah masih sehat. Ya, berkah Ramadan. Berkah Ramadan ya, alhamdulillah. Makin berisi alhamdulillah. Makin sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin belum ada gelar, tahun ini udah gelar ya? Udah lama Kak, udah. Udah ya, tahun kemarin udah ya. Udah. Alhamdulillah, ini kabarnya ngejar lagi nih. Iya, lagi ngejar lagi untuk kuliah. Semoga dipermudah semuanya. Amin. Ya. Okay. Dan dengan tema hari ini yaitu keutamaan bulan Ramadan. Nanti juga dengan materinya pada sore hari ini selama 30 menit ke depan. Sekaligus kamu bisa saksikan kita juga untuk sore hari ini di Ensiklopedia Ramadan. Itu di channel YouTube RRI Palembang, dan juga kamu bisa dengarkan di RRI Digital yang bisa kamu download di App Store ataupun di Play Store. Dan udah siap Ilham untuk materinya sore hari ini? Insya Allah sudah siap ya. Insya Allah, dan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ja'alal Qur'ana Ramadana siyama wa wasali lisa'imana wa yana. Summa arsalu rasulahu bil huda Qur'ana wa ja'allahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala muzakkiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun fala yarfuf wa la yajhal. Wa in qatalahu aw syatamahu falyakum ila sha'imin marratayn. Fallahu alladhi nafsi biyadihi lahulufu famin sha'imin atyabu indallahi mirahil miski yatrahu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. As-siyamu li wa ana azbihi wal hasanatu bi amsri amsalihah. Teman-teman sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ditingkatkan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dibukakan pintu surga, bulan yang ditutupkan pintu neraka, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang hina, yang kotor, yang selalu melakukan dosa di hadapan Allah berbahagia, karena dari kata Ramadan mempunyai arti yaitu panas yang sangat terik, sangat luar biasa, yang membakar. Ini seakan-akan para ulama menggambarkan, dinamakan dengan Ramadan dengan panas yang sangat luar biasa, yaitu ketika datang Ramadan sebagaimana panas yang sangat luar biasa yang bisa membakar, begitu juga bisa membakar dosa-dosa ketika kita benar melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mereka curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang insya Allah menyelamatkan kita dari jilatan api neraka, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta yang paling sederhana ketika ada orang yang mencintai seseorang, ketika tidak mampu untuk mengikutinya, belum mampu untuk mengikutinya, maka bentuk cinta yang sederhana selalu menyebut-nyebut nama orang yang dicinta. Bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kenal kepada kita, agar Nabi tahu kepada kita di yaumil akhir nanti, sebagaimana kita harus terus menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun berada, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak semua orang berpuasa itu mendapatkan pahala. Tidak semua orang yang melaksanakan ibadah malam
qiyamul lail atau yang kita sebut dengan tarawih tersebut mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya bahwa Nabi mengatakan banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan banyak orang yang melakukan qiyamul lail dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan sahar saja, mendapatkan capek saja. Kenapa? Karena dia tak tahu tentang keutamaan Ramadan. Banyak orang yang melaksanakan ibadah Ramadan hanya sekedar ibadah rutinan. Datang bulan Ramadan, dia hanya yang pikirkan udah nahan lapar aja, nahan dahaga aja, nahan maksiat saja, nahan tak makan saja, tak minum saja, tidak berkata-kata kotor dan sebagainya. Hanya begitu saja. Tanpa tahu keutamaan bulan Ramadan. Akhirnya dia tidak semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika lihat Allah memanggil orang, Allah memanggil di bulan suci Ramadan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, harfun nida. Di dalam bahasa Arab ada 4 atau 3 kalimat atau 3 huruf untuk memanggil seseorang. Dan di dalam Al-Quran hanya satu menggunakan kalimat ya. Ya artinya bahwa orang tersebut ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari jarak yang jauh, dari jarak yang sedang, dari jarak yang dekat. Artinya seakan-akan Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang imannya dekat, wahai orang-orang imannya sedang, wahai orang-orang yang imannya jauh sekalipun. Aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala, selagi dia beriman kepada Allah, bahwa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, maka seluruh umat Islam itu kan keimanan dan ketakwanya kan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu salah satu keutamaan Ramadan. Tapi tak sedikit orang ketika ditambahkan imannya, tak ada sedikit orang ketika ditambahkan ketakwaannya di hadapan Allah bisa menjaganya sampai akhir Ramadan. Tapi sebagian manusia ketika ditambahkan imannya, lepas imannya, semangat di awal, pertengahannya dia kendor, dan di akhir bulan Ramadan dia lari. Karena kenapa? Sekali lagi tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Maka di waktu yang singkat ini kami sedikit akan mengatakan atau memberitahukan kepada teman-teman sekalian setidaknya 4 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu Nabi SAW meriwayatkan satu hadis di Kitabus Siyam, bahwa Imam Al-Bukhari menulis kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan Sahih Al-Bukhari, menulis 97 kitab. Di kitab yang ke-13, Kitabus Siyam, di nomor hadis 1894, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun." As-siyamu junnatun. Orang yang benar berpuasanya. Nabi mengatakan as-siyam, Nabi tidak mengatakan as-saum. Beda antara saum dan siyam. Ketika kita melihat di dalam Al-Quran bahwa kalimat puasa terulang sebanyak 2 diksi. Ada menggunakan kalimat saum, ada menggunakan kalimat siyam. Saum terulang sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran, di Quran surat Maryam. Apa kata Allah? Inni nazartu lirahmani sauma. Kata Allah, kamu puasa ya Maryam, tapi fakuli wasrabi. Sebelumnya Sayyidah Maryam, dia makan, dia minum. Puasanya bukan tidak makan, bukan tidak minum, tapi puasanya dia menahan agar tidak berbicara, menggunakan kalimat saum. Dan ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak katakan saum tapi menggunakan kalimat siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nabi tidak mengatakan saum, Nabi menggunakan kalimat siyam. Dan uniknya, Nabi mengatakan as-siyam, Nabi tidak mengatakan siyam, Nabi menggunakan alif lam di awalnya, as-siyam. Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam, yang artinya ini puasa terikat, puasa yang punya aturan, tidak sembarangan, harus mencontohkan Nabi SAW. Maka puasa orang yang benar di bulan Ramadan yang mengikuti Nabi, maka keutamaan yang pertama Nabi mengatakan as-siyamu junnatun. Orang yang benar berpuasanya maka akan lahir di dalam dirinya junnah. Apa itu junnah? Junnah adalah perisai yang membentengi diri dia agar tidak melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan kalimat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan kalimat jim sama nun, maka sesuatu itu akan tidak terlihat. Janin tidak terlihat,
jannah tidak terlihat. Maka junnah adalah perisai yang tak terlihat yang membentengi dia yang agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang pertama, kalau dia benar berpuasanya karena Allah Subhanahu wa taala, benar mengikuti Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia berpuasa kepada Allah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena datang bulan Ramadan lalu dia melihat orang lain berpuasa dia ikut berpuasa, bukan, tapi karena iman wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, benar berpuasanya, maka akan lahir dalam dirinya junnah yang membentengi dia agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka indikasi hadirin, orang yang benar berpuasanya, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dia jaga lisannya, minimal tidak berkata-kata kasar, minimal tidak berkata-kata kotor, minimal tidak berkata-kata hal-hal yang negatif, menyakiti orang dan segala macam. Kenapa? Karena ada dalam dirinya junnah untuk membentengi dia. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan dibukakan pintu surga, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza jaa Ramadan." Di riwayat lain mengatakan, "Idza kana Ramadan." Di riwayat lain mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannati aw abu rahmati. Wa ghuliqat abwabun nari wa ghuriqat abwabul jahannam. Wa fussilatis sayatin." Di bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hadis mengatakan ada real benar-benar dibuka, ada mengatakan ini hadis metafor, yang artinya pintu surga itu seakan-akan dibuka oleh Allah, dalam arti kata bahwa keimanan kita ditingkatkan oleh Allah sehingga kita berbuat ketakwaan kepada Allah sehingga seakan-akan surga itu dekat kepada kita. Dan pintu neraka ditutup. Benar neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ditutup, atau yang lain ulama hadis mengatakan, mentafsirkan hadis ini, bukan pintu nerakanya ditutup karena kita meningkatkan iman kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbebas dari siksa api neraka. Dan wafusilas sayatin, dan setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ketika datang bulan suci Ramadan masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pikirannya? Karena setan itu diikat, tak ada yang menggodanya. Maka kalau kita lihat, mohon maaf lahir batin, ketika datang bulan Ramadan, orang-orang berusaha tidak melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal tempat-tempat hiburan ditutup, minimal tempat-tempat maksiat ditutup. Orang-orang yang artis-artis yang kita tidak pernah melihat berjilbab di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita lihat artis-artis yang di TV, yang di media sosial berusaha untuk menutup dirinya. Kenapa? Karena keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya setan-setan dibelenggu atau diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka heran kalau ada orang yang ketika datang bulan Ramadan dia masih melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan Ramadan yang sangat luar biasa, 1 bulan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga. Di bulan mana ada Allah bukakan pintu surga? Di bulan mana Allah tutup pintu neraka? Selain di bulan suci Ramadan. Maka kita yang sampai hari ini masih dihidupkan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan, maka jadikan ini seakan-akan Ramadan bagi kita, Ramadan terakhir bagi kita. Kita lihat berita yang sangat luar biasa, seorang ulama besar dari Jakarta yang baru meninggal kemarin. Seakan-akan sangat luar biasa enak meninggalnya. Meninggal dalam keadaan yang setelah sholat duha. Habib Ja'far As-Segaf yang sangat luar biasa, ketawaduannya, dia sering membacakan sholawat kepada Nabi, cintanya kepada Rasulullah sangat luar biasa. Meninggal dalam keadaan berpuasa. Semalamnya habis memimpin sholat tarawih, semalam habis menghantamkan Al-Quran bersama murid-muridnya. Sangat luar biasa. Itu menggambarkan kepada kita seakan-akan menampar diri kita. Itu ulama diwafatkan dengan sangat indahnya, dengan sangat mudahnya, seakan-akan menginformasikan kepada kita bahwa dia sudah gak butuh Ramadan. Amalnya sudah banyak, pahalanya sudah banyak, dia nggak ada lagi dosa, sangat luar biasa, mendapatkan husnul khatimah. Kita yang sampai hari ini diberikan Ramadan, ini pelajaran bagi kita bahwa ada dosa-dosa yang harus kita istighfari dan kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
kami kurang sepakat dengan hadis atau ada mubalik, ada ustadz yang mengatakan bahwa 10 hari pertama itu ampunan dari Allah, 10 hari kedua itu dibebaskan api neraka, dan seterusnya. Itu hadis yang kurang tepat. Karena hadis yang sebenarnya bahwa 1 bulan semuanya ampunan dari Allah, 1 bulan semuanya mendapatkan surga, 1 bulan semuanya mendapatkan bebasan dari api neraka. Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Makanya malaikat Jibril pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril pernah mengatakan bahwa dan ghafilan rajul, celaka, sungguh hina itu orang. Siapa yang celaka, siapa yang hina itu orang? Kata malaikat Jibril, liman adraka Ramadan, ketika ada orang yang datang bulan Ramadan, fala yufarlahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat begitu saja. Seakan bulan yang biasa, bulan yang hanya seperti bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, banyak bulan-bulan yang biasa dia katakan, sehingga tidak mendapatkan apa-apa, termasuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang yang dan ghafil rajul, celaka, hina itu orang. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan ampunan, bulan yang diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang benar berpuasanya karena Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau benar dia melaksanakan qiyam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat tarawihnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, maka dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Maka malamnya ampunan, siangnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terlewat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hadirin dan rahmati Allah, yang terakhir, bahwa keutamaan yang terakhir, Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Kalau kita melaksanakan satu kebaikan di luar bulan Ramadan, minimal 10 kebaikan yang kita dapatkan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan mendapatkan 10 kebaikan. Mana dalilnya? Dalilnya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Musa dan Nabi Muhammad bertemu di langit yang kelima atau langit yang keenam. Lalu ditanya Nabi Musa, dapat apa Muhammad? Dapat salat. Berapa rakaat? 50 rakaat. Minta ringankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta 50 waktu, minta ringankan kepada Allah. Singkatnya 9 kali bolak-balik dapat 5 waktu. Lalu kata Nabi Muhammad, 5 waktu ini sama seperti waktunya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu dikali 10 menjadi 50 kebaikan. Artinya satu kebaikan atau satu salat yang kita kerjakan mendapatkan 10 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-siyamu li wa an azbihi wal hasatu bi amsalihha. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Aku yang akan langsung membalasnya. Minimal 100, 1000 dan yang lainnya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka jangan kita tinggalkan untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita tinggalkan beramal kepada Allah. Kalau bisa jangan tinggalkan baca Quran. Syahrul Ramadhan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dekat dengan Al-Quran. Kalau di luar bulan suci, kalau di bulan Ramadan saja kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka di bulan apa lagi yang bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran? Teman akan meninggalkan kita, sahabat akan meninggalkan kita, orang tua akan meninggalkan kita. Di alam kubur tidak ada yang bisa menemani kita. Tapi Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita amalkan, yang sering kita hafalkan, itu yang akan menemani kita dan akan menerangi kita. Semua akan meninggalkan kita, hadirin. Cuman amalan yang akan menemani kita. Maka guru kami pernah menyampaikan kepada kami, kalau ingin mendapatkan cepat pahala atau mendapatkan banyak pahala di bulan Ramadan, maka amalan yang harus kita kerjakan yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Karena satu yang kita baca, At-Tirmizi nomor hadis 2910, man qara'a fi kitabillah, barang siapa ada orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia baca Al-Quran, walakin alif lam mim harfun,
Aku tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan minimal satu huruf mendapatkan 100 kebaikan, minimal. Bisa 100, bisa 1000 dan segala macam. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berpesan untuk diri kami sendiri dan hadirin yang ada di manapun. Mau sampai kapan Ramadan seperti itulah. Mau sampai kapan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya memikirkan yang kita pikirkan, bukannya mau pakai apa, sahurnya mau pakai apa, mau sampai kapan. Mau sampai kapan kita hanya menahan lapar dan dahaga saja tanpa mementingkan amal kita di bulan Ramadan. Memang hakikat puasa kita menahan lapar, dahaga dan nafsu. Tapi terkadang kita limpahkan atau lampiaskan ketika buka. Kita tidak mementingkan atau memikirkan nafsu kita lagi, kita ambil begitu sangat luar biasa. Kalau kita ingin melihat hakikat dunia, maka dunia ini seperti orang yang berpuasa. Hakikat dunia itu seperti orang yang berpuasa selama 14 jam, 15 jam, 16 jam. Punya keinginan ketika berpuasa, ingin makan ini, ketika buka ingin makan itu, ketika pergi ke pasar mencari takjil, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Seperti dunia, ingin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi ketika buka, azan beduk atau azan maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya 1-2 yang kita makan. Selebihnya tidak bisa masuk ke dalam mulut kita. Dan itulah dunia. Banyak sekali keinginan yang ingin kita nikmati, kita miliki. Tapi ketika sudah kita miliki, hanya 1-2 yang kita bisa pakai, yang bisa kita gunakan. Selebihnya tidak bisa kita pakai. Inna kana mubazirun kana ikhwanis sayatin. Bahwa sesungguhnya orang yang mubazir itu temannya setan. Jangan sampai kita yang berpuasa tujuannya untuk menahan lapar, dahaga, hawa nafsu. Jangan sampai ketika kita berbuka, kita lampiaskan hawa nafsu kita ketika kita berbuka, sehingga kita termasuk temannya setan yang mempunyai sifat mubazir. Coba bayangkan saudara kita yang ada di Palestina. Bayangkan saudara kita yang ada di Palestina mencari mengkais-kais makanan sampai tak tahu mau buka apa. Bahkan ada di salah satu negara di Afrika, satu anak pernah bertanya kepada syekh tersebut, "Syekh, bukankah kalau ingin berbuka itu cepat harus dibukakan? Cepat harus kita batalkan puasanya? Tapi bagaimana saya bisa membatalkan, Syekh? Karena tidak ada yang bisa kami batalkan. Dengan menggunakan apa kami batalkan?" Sangat begitu luar biasa. Harusnya puasa seperti itu, menahan lapar, menahan dahaga. Ini mengajarkan kepada kita, Ramadan mengajarkan kepada kita sebuah sekolah agar kita menjadi lebih baik. Kami mengajar di salah satu sekolah. Setiap pelajaran yang kami berikan atau guru berikan kepada kita agar murid itu menjadi lebih baik di kemudian harinya. Ramadan ini sebuah sekolah bagi kita. Memang tak semuanya bisa lulus, tak semuanya bisa mendapatkan predikat baik. Tapi ada sebagian orang yang mendapatkan predikat baik ketika dia belajar di sekolah tersebut dengan sungguh-sungguh. Maka Ramadan bisa dinilai oleh seseorang tersebut berhasil atau tidaknya bukan ketika Ramadan itu datang. Karena setiap Ramadan dia ditingkatkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat setelah Ramadan, apakah berhasil orang tersebut dalam menggapai atau orang tersebut dalam pembelajaran sekolah Ramadan tersebut. Kalau dia berhasil, maka amalan keutamaan Ramadan yang dia tanamkan dalam hatinya, dia tunaikan dalam Ramadan tersebut akan terbawa di selesai Ramadan tersebut. Maka hadirin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berkenan, yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi diri kita. Sudah jadilah Ramadan tahun-tahun yang lalu itu jangan dibawa sampai sekarang. Jangan sampai kita ikut buka puasa tapi meninggalkan sholat maghrib. Jangan sampai kita mengikuti buka puasa iftar, niatnya silaturahmi bagus, tapi kita tinggalkan sholat-sholat wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa sholat atau kita tarawih tapi lisan kita tidak kita bisa jaga. Pulang dari sholat tarawih kita gunakan lisan kita untuk menyakiti hati orang. Melihat orang tidak sholat tarawih kita
hakimi dia, mengatakan bulan Ramadan setahun sekali tapi tak sholat tarawih. Boleh jadi orang tersebut tak mampu untuk sholat tarawih. Kenapa? Karena sibuk mencari rezeki untuk anak dan keluarganya, istri dan anaknya. Dalam hati kecilnya mungkin ingin melaksanakan sholat tarawih, tapi tak bisa karena mencari rezeki yang harus dia tunaikan untuk istri dan anaknya. Kita sudah menghakiminya seakan-akan lebih baik darinya, dan kita tanpa sadar mengurangi pahala, nilai pahala di hadapan Allah di bulan suci Ramadan. Maka jangan kotori Ramadan tersebut, kotori dengan hal-hal negatif. Maka keutamaan yang lainnya, Nabi mengatakan fala yarfuf wala yajhal. Orang yang benar dalam dirinya diberikan junnah, dia tidak akan berlaku kotor, berlaku bodoh, dan akan jaga lisannya dia gunakan untuk mengatakan yang baik-baik saja, dan tidak gunakan lisan tersebut untuk berlaku hal-hal yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat kami sampaikan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Dan salah satu keutamaan yang lainnya yang terakhir, bahwa orang yang berpuasa itu doanya istajab di hadapan Allah. Orang yang berpuasa itu waktu yang sangat mustajab. Maka terakhir kami ingin sampaikan, ada waktu mustajab ketika ada orang yang berpuasa. Ada waktu mustajab. Kapan waktu mustajab tersebut? Ketika beduk azan maghrib, bacakan bismillah, minum air putih, makan kurma, lalu bacakan doa berbuka puasa, zahabaz zama atau Allahumma laka sumtu, dan minta kepada Allah apa yang kita inginkan, urusan dunia kah atau urusan hajat akhirat kah. Karena itulah waktu mustajab yang ditunggu oleh Allah. Orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita terlena untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barikallahumma lana fi syahri Ramadan, barikallahumma lana fi syahri Ramadan, barikallahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan suci Ramadan, dan semoga kita bisa sampai menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita mendapatkan la'allakum tattaqun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali dalam keadaan fitri nanti ketika 1 Syawal seperti bayi yang tanpa ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahumma fiq ila qamit tariq wal billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman berdua dengan tema keutamaan bulan Ramadan di Ensiklopedia Ramadan untuk edisi hari ini Kamis 14 Maret 2024 bersama Husni dan bersama Muhammad Ilham Pratama SS Host ya. Dan enough untuk sore hari ini Ensiklopedia Ramadan, karena sesaat lagi kita akan beralih ke Pro 1 Palembang di mana akan mengikuti siaran menanti saat berbuka puasa dari Masjid Agung Palembang. Dan sekali lagi terima kasih Ilham untuk materinya pada sore hari ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan selalu diberi kesehatan untuk kita semua teman Pro 2. Dan nanti Husni bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan dulu ya Ensiklopedia Ramadan hari ini. Sampai ketemu di Ensiklopedia Ramadan selanjutnya.